Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, siswa-siswa DPIB. Ini kelas B ya? Iya, Ibu. Ya, Bu. Oke, berarti Ibu tidak salah masuk kelas ya. Pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa agar kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Arifa Maulana. Hadir, Bu. Oke. Hafiza Intan. Hafiza Intan. Hadir, Ibu. Oke. Hana Margandono. Nggak hadir, Bu. Kenapa ya? Sakit, Bu. Oke, terima kasih infonya. Rizky Ahmad. Hadir, Bu, hadir. Oke, Siti Nurhalimah Revina. Hadir, Bu, saya. Oke, jadi ada satu orang yang tidak hadir ya dikarenakan sakit. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah. Masih semangat kan kalian? Walaupun ini adalah mata pelajaran jam terakhir, kalian harus tetap semangat, oke? Oke, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dengan materi penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi. Sebelum kita masuk ke materi, pada pertemuan yang lalu saya sudah memberitahu ke kalian untuk membaca modul terlebih dahulu terkait materi pada hari ini, yaitu materi material dan alat untuk pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, Ibu ingin bertanya ke kalian semua nih, menurut pengetahuan kalian, apa saja sih material dan alat yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi? Palu, Bu, alatnya. Bagus sekali Rizky jawabannya. Yang lain? Kalau untuk materialnya pasir, Bu. Oke, jawaban Hafiza juga bagus, terima kasih. Semen, Bu, semen. Oh iya, betul. Terima kasih, Revina. Untuk lebih jelasnya, sekarang Ibu akan memberikan video pembelajaran terkait materi penggunaan material dan alat untuk konstruksi. Video pembelajaran ini Ibu buat dengan menggunakan PowerPoint dan Ibu buat semenarik mungkin untuk kalian. Jadi, tolong kalian semua untuk memperhatikan video pembelajaran dengan seksama ya. Selesai menonton video ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi ini kepada kalian. Halo semuanya. Tolong diperhatikan baik-baik ya video pembelajaran ini. Let's go! Mata pelajaran yang akan kita bahas adalah dasar-dasar konstruksi bangunan. Dengan materi yang akan Ibu jelaskan mengenai penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi. Material dan alat. Material merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam pembangunan sipil demi tercapainya kualitas struktur yang memenuhi syarat keamanan. Perlu juga untuk dipertimbangkan dari segi biaya, sehubungan dengan penggunaan peralatan harus tetap ada. Artinya harus ada optimasi dari harga produksi per satuan waktu untuk setiap peralatan yang digunakan. Dalam menyediakan alat kerja dan bahan bangunan pada suatu proyek, diperlukannya manajemen yang baik demi menunjang kelancaran pekerjaan. Penggunaan alat dan bahan yang dipilih serta kebutuhan tenaga kerja harus sesuai dengan standar dan kondisi di lapangan. Kita perlu untuk memperhatikan tempat dalam menyimpan bahan-bahan bangunan, mengingat terdapat bahan yang sangat peka terhadap kondisi lingkungan seperti semen dan tulangan yang sangat dipengaruhi oleh air dan udara. Dengan adanya penempatan bahan bangunan yang tepat dan efisien, maka akan mempercepat dan mempermudah pekerjaan konstruksi serta mendukung efektivitas kerja dan keselamatan kerja. Selanjutnya, terdapat penggunaan alat pada pekerjaan konstruksi.
Selama melaksanakan pekerjaan di proyek, pemeliharaan dan perawatan peralatan harus diperhatikan, supaya kondisi alat selalu baik dan siap untuk dipakai. Hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan nanti tidak terhambat karena adanya kerusakan pada peralatan kerja. Macam-macam alat konstruksi dan penggunaannya. Yang pertama ada cetok atau sendok semen. Cetok merupakan alat utama tukang batu berupa sendok adukan yang terbuat dari lempengan logam dan kayu sebagai pegangan. Cetok atau sendok semen ialah alat yang biasa digunakan untuk memplester atau mengaci tembok. Alat ini juga biasa digunakan untuk mencampur adonan pasir dan semen. Berikut adalah fungsi dari cetok atau sendok semen, antara lain mengambil semen dari zak ke embercor, membuat adukan beton, memplester dan mengaci dinding, serta memasang keramik, granit, maupun batu alam. Yang kedua, palu atau martil. Palu atau martil adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan kepada benda. Palu banyak digunakan untuk memaku, menghancurkan sesuatu, menempa logam, dan keperluan lain yang berhubungan dengan memukul benda. Yang ketiga, cangkul. Cangkul merupakan alat untuk menggali tanah atau membuat campuran adukan dari semen, air, pasir, kerikil. Fungsi dari cangkul sendiri antara lain untuk menggali tanah, membersihkan tanah dari rumput, dan meratakan tanah. Yang keempat, helm proyek. Helm proyek berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara saat para pekerja sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Alat ini merupakan alat yang wajib digunakan ketika sedang berada di proyek lapangan. Helm proyek terdiri dari beberapa warna dengan arti dari warna helm safety sebagai berikut. Putih untuk manajer, pengawas, insinyur, dan mandor. Kuning, subkontraktor, dan pekerja umum. Biru untuk supervisor, elektrikal, pengawas sementara. Merah untuk safety officer, oranye untuk tamu perusahaan, pink untuk pekerja baru atau magang, dan hijau untuk pengawas lingkungan. Helm ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, ataupun suhu yang ekstrim. Kemudian, kita akan membahas mengenai penggunaan material pada pekerjaan konstruksi. Material konstruksi atau bahan bangunan adalah bahan baku utama untuk kepentingan pembangunan, baik yang telah tersedia di sekitar manusia maupun yang sengaja diproduksi. Bahan bangunan yang terbentuk secara alami seperti tanah liat, pasir, kayu, dan batu, bahkan ranting dan daun telah digunakan untuk menunjang pembangunan. Macam-macam material konstruksi dan kegunaannya. Yang pertama ada batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan penting dalam pembuatan dinding suatu bangunan. Batu bata terbuat dari tanah hitam atau tanah liat yang dibakar hingga berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tanah dan air merupakan bahan utama pembuatan batu bata merah. Ukuran dan bentuk bata yang dihasilkan juga bervariasi. Dinding bangunan yang memakai bahan batu bata akan mempunyai daya serap terhadap panas yang cukup baik, sehingga terasa nyaman dan aman. Yang kedua, semen. Pada zaman dahulu, banyak material lain yang digunakan sebagai bahan perekat seperti kapur dan tanah liat basah untuk membuat bangunan. Lalu ditemukanlah semen. Semen merupakan bahan perekat kimia yang memberikan perkerasan terhadap material campuran lainnya menjadi suatu bentuk yang kaku dan tahan lama. Semen dapat diproduksi dalam kondisi terkontrol, dikemas, dan dapat dengan mudah diangkut di tempat yang diperlukan. Penggunaan semen tergantung pada karakteristik daya tahan dan kondisi lingkungan dari lokasi proyek. Umumnya, semen digunakan untuk membuat mortar dan beton. Yang ketiga, pasir. Pasir merupakan material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Butiran pada pasir umumnya berukuran 0,0625 sampai 2 mm. Pasir digunakan sebagai campuran semen untuk membuat adukan beton. Yang keempat, air. Air digunakan sebagai bahan campuran adukan beton dan digunakan untuk merawat beton yang telah selesai dicor agar tidak mengering terlalu cepat, yaitu dengan menyirami permukaannya.
Dalam adukan beton, air berpengaruh pada keadaan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan pasta semen yang mempengaruhi sifat adukan beton yang dapat dikerjakan, yakni kekuatan susut dan keawetan beton. Yang kedua, kelangsungan reaksi dengan semen Portland sehingga dihasilkan kekerasan dan kekuatan dalam selang waktu tertentu. Yang ketiga, perawatan keras adukan beton guna menjamin pengerasan yang sempurna. Dan yang kelima, beton. Beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang telah umum digunakan untuk bangunan, gedung, jembatan, jalan, dan lain-lain. Beton didapatkan dengan cara mencampurkan agregat halus atau pasir, agregat kasar atau kerikil, atau jenis agregat lain dan air dengan semen Portland atau semen hidrolik yang lain, kadang-kadang ditambah dengan bahan tambahan aditif yang bersifat kimiawi ataupun fisikal pada perbandingan tertentu, sampai menjadi satu kesatuan yang homogen. Campuran tersebut akan mengeras seperti batuan. Pengerasan terjadi karena adanya peristiwa reaksi kimia antara semen dengan air. Beton dapat digunakan untuk kolom sebuah bangunan atau dapat digunakan untuk bahan pembuatan jalan raya dan lainnya. Nah, gimana nih menurut kalian videonya? Bagus, Bu. Saya jadi paham tentang penggunaan material dan alat untuk konstruksi bangunan, Bu. Terima kasih Vina. Lalu apakah ada pertanyaan dari kalian? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Apa tuh? Ya, saya ingin bertanya, apa saja yang harus dilakukan dalam menjaga mutu bahan? Pertanyaan yang bagus, Arifah. Selain pengawasan terhadap mutu bahan, juga diperhitungkan penempatan, penyimpanan, serta penyediaan bahan yang cukup untuk menghindari penurunan mutu bahan akibat penyimpanan yang terlalu lama. Penempatan yang baik terhadap bahan bangunan dimaksudkan agar tidak mengganggu suatu pekerjaan. Begitu Arifah, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas banget. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Alhamdulillah kalau gitu, sama-sama ya. Selain Arifah, apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Menurut saya videonya juga sudah sangat jelas, Bu. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke sesi menjawab soal. Soal sudah Ibu tulis di papan tulis. Kalian berkelompok terdiri dari 2 orang. Silahkan kalian berdiskusi. Lalu yang maju menjawab perwakilan kelompoknya saja ya. Oke, Ibu. Oke. Bu, kelompok saya sudah selesai, Bu. Izinkan saya untuk maju ya, Bu. Iya, boleh Rizky, silahkan. Air berpengaruh pada keadaan seperti apa? Oke, Bu. Dari hasil diskusi kelompok saya, Bu, yang terdiri dari saya dan juga Hija, Bu, bahwa jawabannya adalah pembentukan pasta semen yang mempengaruhi sifat adukan beton yang dapat dikerjakan, Bu. Oke. Sifat adukan beton yang dapat dikerjakan. Ini Bu, hasil dari diskusi kelompok kami, Bu. Sebentar. Izin dulu yang balik ke tempat. Oke, silakan. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kelompok 2 ya. Saya, Bu, izin menjawab ya, Bu. Iya, silakan. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2, anggotanya siapa saja? Siti Nur Halimah dan Arifah Maulana, Bu.
Oke, terima kasih. Wah, sudah bagus jawaban dari semua kelompok. Namun ingin Ibu tambahkan jawaban untuk nomor 1 ya. Selain untuk pembentukan pasta semen yang mempengaruhi sifat adukan beton yang dapat dikerjakan, dalam adukan beton, air juga berpengaruh dalam keadaan kelangsungan reaksi dengan semen Portland, sehingga dihasilkan kekerasan dan kekuatan dalam selang waktu tertentu. Selain itu berpengaruh pada perawatan keras adukan beton guna menjamin pengerasan yang sempurna. Nah, untuk nomor 2, Ibu juga mau menambahkan cetok atau sendok semen. Selain untuk memplester atau mengaci tembok, alat ini juga bisa digunakan untuk mencampur adonan pasir dan semen. Lalu juga bisa untuk mengambil semen dari zak ke ember cor. Apakah ada pertanyaan terkait 2 soal tadi? Atau boleh pertanyaan lain seputar penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi? Sepertinya tidak ada, Bu. Cukup, Bu. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, Ibu mau menjelaskan penugasan untuk material dan alat untuk pekerjaan konstruksi. Penugasan ini adalah penugasan mandiri. Soal akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Untuk detail ketentuan pengerjaannya, Ibu juga akan kirimkan di Google Classroom ya. Oleh karena itu, Ibu harap kalian mengecek Google Classroom supaya kalian tidak ketinggalan info mengenai penugasan. Batas akhir pengumpulan penugasan ini adalah pertemuan selanjutnya. Kurang lebih seminggu lah. Difoto lalu dikumpulkan melalui Google Classroom dan bukti fisiknya juga dikumpulkan ke Ibu ya pada pertemuan selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Baik, Ibu rasa sudah cukup jelas ya, dan Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan sampai lupa kerjakan tugasnya. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih semuanya. Boleh keluar dari kelas.